Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia kali ini insyaallah kita akan membahas sebuah perkara yang begitu besar. Perkara yang dengannya Allah Subhanahu wa taala di antara sebab beliau menurunkan syariat, perkara yang begitu agung. Dan pada malam yang mulia kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita hidayah untuk mendatangi satu tempat yang paling dicintai oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biqa'i ilallah al-masjid." Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Dan pada malam yang mulia kali ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah keutamaan yang dilalaikan oleh sebagian besar manusia. Sebagaimana Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, begitu juga diriwayatkan oleh Al-Imam Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali." Seandainya manusia mengetahui keutamaan di dalam azan dan keutamaan di shaf terdepan, shaf pertama. Thumma lam yajidu ilaihi thumma lam yajidu illa an yastabiqu alaihi lastabaqu. Dan mereka tidak bisa mendapati shaf pertama kecuali dengan thumma lam yajidu illa an yastahimu ilaihi lastahamu. Dan mereka tidak bisa mendapati shaf terdepan, shaf pertama, kecuali dengan melalui proses diundi. Lastahamu alaih, maka mereka akan ikut untuk diundi biar mendapatkan shaf terdepan. Alhamdulillah, di malam yang mulia kali ini kita bisa mendapatkan shaf terdepan. Kemudian Rasul mengatakan, walau ya'lamun nasu ma fit tahjiri, dan seandainya manusia tahu keutamaan dan keistimewaan bersegera mendatangi masjid untuk menegakkan solat berjamaah. Para ulama khilaf makna hadis ini. Bersegera di sini apakah untuk semua solat atau khusus solat Jumat? Al-Imam As-Suyuti menjelaskan dalam kitab beliau Tanwirul Hawalik fi Syarhi Muwatta' lil Imam Malik, beliau membawakan perkataan para ulama yang begitu banyak. Akan tetapi yang rajih, hadis ini, lafaz ini berlaku untuk semua salat. Seandainya manusia tahu fadilah yang akan dia dapatkan ketika dia bersegera mendatangi masjid untuk menegakkan salat fardu berjamaah, lastabaqu ilaih, maka mereka akan berlomba-lomba mendatangi masjid. Dan ini sangat jarang di zaman ini. Ma'asyiral muslimin, manusia berlomba-lomba mendatangi masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, walau ya'lamun nasu ma fil atamati was subhi, dan seandainya manusia tahu keistimewaan salat Isya berjamaah, dan semoga nanti kita bisa menegakkannya secara berjamaah. Dan seandainya manusia tahu keutamaan salat subuh berjamaah, dua hal ini adalah ibadah yang begitu berat.
Berkata Al-Imam As-Suyuti, kenapa begitu berat? Karena yang pertama, salat Isya berjamaah akan mengurangi kesempatan manusia untuk beristirahat atau berleha di waktu malam. Dia harus mengurangi waktu tadi. Ketika dia mendengar azan Isya, Allahu Akbar, dia tinggalkan kesenangannya di rumah. Dia tinggalkan anak istrinya. Atau dia tinggalkan berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Berkurang waktunya. Waktu untuk dia beristirahat dan berleha dan bersantai, dia kurangi, dia datangi seruan Allah. Ini keistimewaan. Kemudian berkata Al-Imam As-Suyuti, kenapa Rasulullah mengatakan sholat subuh? Keistimewaannya begitu dahsyat. Karena orang yang mendatangi sholat subuh, otomatis dia melawan hawa nafsu tidur malamnya. Ketika adzan subuh berkumandang, Allahu Akbar, dia tinggalkan selimutnya dan tempat tidurnya yang empuk. Ini membutuhkan mujahadah, kata para ulama. Membutuhkan perjuangan. Tidak semua orang bisa, ma'asyiral muslimin. Tidak semua orang diberikan nikmat ini. Dan hanya orang-orang yang tertentu yang Allah berikan nikmat tadi. Oleh karena itu di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila manusia tahu keutamaan al-atamah, salat Isya berjamaah dan salat subuh berjamaah, la'atauhuma walau habwan, maka mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara habwan. Para ulama khilaf menafsirkan apa yang dimaksud oleh Rasulullah dengan habwan. Al-Imam As-Suyuti mengatakan habwan artinya mendatanginya walaupun dalam keadaan susah payah. Mungkin kepala pusing, badan demam, tapi kita masih sanggup untuk berdiri. Kita datangi masjid. Ini diantara maknanya. Atau Al-Imam An-Nawawi menafsirkan habwan artinya berjalan dengan menggunakan dua telapak tangan dan lutut. Artinya apa? Berjalan dengan merangkak dalam kondisi susah payah. Tapi karena kita tahu keistimewaannya, kita datangi salat subuh berjamaah di masjid. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia kali ini, kita akan mengkaji Al-Qur'an, mengkaji hadis Rasulullah, mengkaji apa yang dibutuhkan hati kita dalam menjalani hidup ini. Pada malam yang mulia kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul wasiat dalam mengobati dan menjaga hati. Wasiat yang pertama yang akan kita bahas dari banyak wasiat yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwasanya al-qalbu huwal aslu. Hati merupakan unsur utama dalam diri seorang manusia. Apabila kita mengetahui bahwasanya hati adalah unsur yang paling utama, pondasi dalam diri manusia, maka kita harus meletakkan prioritas terpenting dalam urusan memperbaiki yang harus kita perbaiki terlebih dahulu adalah hati. Bukan tampilan dan al-jawarih. Hati adalah fondasi terutama. Apabila dia rusak, rusaklah diri kita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhuma. An-Nu'man ibnu Bashir berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun." Sesungguhnya perkara yang halal telah jelas, tidak samar. Yang halal di dalam agama Islam baik makanan, minuman, pakaian, perbuatan, telah Allah jelaskan dengan jelas di dalam Al-Quran dan telah Rasulullah jelaskan di dalam hadis-hadisnya. Tidak ada yang tertutupi.
Kemudian Rasul mengatakan wa innal harama bayyinun. Dan sesungguhnya perkara yang haram jelas. Tidak ada perkara yang haram melainkan telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Rasulullah di dalam hadisnya. Kemudian Rasulullah mengatakan wa bainahuma umurun mushtabihatun. Akan tetapi di antara perkara yang halal dan yang haram ada hal yang samar, yang abu-abu, yang tidak jelas apakah dia halal atau dia haram. Ibnu Taimiyah mengatakan bagaimana kita bisa mengetahui perkara ini syubhat, perkara ini bisa menjerumuskan kita ke dalam yang haram dengan ilmu, katanya. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam Majmu' al-Fatawa, al-insanu ahwaju ilal ilmi minasyarabi wat ta'am. Seorang manusia lebih membutuhkan ilmu daripada makan dan minum. Ini yang harus kita fahami, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Manusia itu lebih butuh ilmu. Ada orang yang bisa menahan lapar berhari-hari karena dalam kondisi tertentu, tapi dia tetap merasakan bahagianya hidup. Dia mengisi harinya dengan zikir, sholat berjamaah, menghadiri majelis ilmu. Subhanallah. Tadi malam kami safar ke sebuah tempat untuk mengisi ta'lim. Kami bersama seorang sahabat. Dia bercerita, Ustadz, ketika kami mengenal sunnah, kami sedang bekerja di sebuah lembaga keuangan yang semua unsur peraturannya riba. Maka kami bertekad meninggalkannya karena Allah. Bismillah, 3 hari kami tidak makan, Ustadz. Uang yang kami punya hanya cukup untuk memberi makan istri. Alhamdulillah, Ustadz, dalam 3 hari tadi kami hanya meminum air putih. Akan tetapi kami merasakan nikmatnya, Ustaz. Kami mengisi dengan menghadiri majelis ilmu, sholat berjamaah, qiraatul Quran, berzikir. Bayangkan ma'asyiral muslimin, 3 hari tidak makan. Cuma minum air putih. Dan uang yang dia miliki, dia gunakan untuk menunaikan kewajibannya sebagai suami, memberi makan istrinya. 3 hari tidak makan. Bayangkan. Tapi dia mengisi hari-harinya dengan zikrullah. Oleh karena itu zikrullah bisa menguatkan badan. Sebagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim menafsirkan sebuah hadis ketika Fatimah mendatangi Rasulullah SAW bersama Ali bin Abi Thalib. Fatimah mengeluhkan pekerjaan rumah tangga yang begitu berat. Fatimah berkehendak agar Rasulullah mengizinkannya memiliki seorang pembantu. Akan tetapi apa solusi yang Rasulullah berikan? Rasulullah berkata kepada Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, "Idza awaituma ila madji'ikuma." Apabila kalian berdua hendak tidur, kalian beranjak ke kamar kalian, kalian duduk di atas kasur kalian, maka ucapkanlah Alhamdulillah 33 kali. Maaf, ucapkanlah Subhanallah 33 kali. Kemudian ucapkanlah Alhamdulillah 33 kali. Dan ucapkanlah Allahu Akbar 34 kali. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim, kenapa yang Rasulullah sarankan kepada Fatimah dan Ali zikir? Yang diminta oleh Fatimah pembantu. Tapi yang diberikan oleh Rasulullah zikir. Ternyata ada hikmahnya. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, di antara hikmahnya, orang yang membaca zikir tadi, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, genap jadi 100 semuanya, akan menjadikan orang tersebut mampu mengerjakan sesuatu yang tidak mampu dia kerjakan sebelumnya. Subhanallah. Makanya Rasulullah memberikan solusi kepada Fatimah. Kalau engkau merasa berat mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebagai seorang istri yang begitu banyak, maka ayah memiliki satu solusi agar engkau bisa mengerjakannya esok hari dan sesuatu yang engkau keluhkan lenyap.
ternyata solusinya adalah zikir. Subhanallah. Oleh karena itu, ketika kita banyak berzikir, hati kita akan tenang. Sesuatu yang berat akan menjadi ringan. Oleh karena itu Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir, hati akan menjadi tentram. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di penjara. Imam Ahmad di penjara. Tapi kenapa mereka masih bisa menulis kitab di dalam penjara? Bayangkan, ma'asyiral muslimin. Majmu' al-Fatawa yang begitu besar, yang di dalamnya berisikan tentang akidah, ibadah, tafsir, semua itu ditulis di dalam penjara. Kenapa mereka bisa bahagia hidup di dalam penjara? Karena mereka mengisi hari-hari di dalam penjara dengan zikrullah. Ini istimewanya zikrullah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan zikrullah itu ilmu. Ilmu itu luas. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita kembali kepada hadis Rasulullah ini. Rasul mengatakan, wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara perkara yang halal dan yang haram, terdapat perkara yang mushtabihat, perkara yang syubhat, yang samar, yang abu-abu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang dimana sebagian besar manusia enggak tahu ternyata itu syubhat. Kenapa Rasul mengatakan sebagian besar manusia tidak tahu? Karena sebagian manusia di akhir zaman ini jahil. Dari mana kita tahu manusia di akhir zaman ini jahil? Rasul yang mengabarkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan taqumas sa'ah." Tidak akan tegak hari kiamat. Hari kiamat tidak akan terjadi kecuali beberapa perkara yang akan Rasul sebutkan ini terjadi. Apa perkara yang akan terjadi ketika akan tegak hari kiamat? Yang pertama kata Rasulullah, lan taqumas sa'ah hatta yaqillal ilmu. Kiamat tidak akan terjadi sampai ilmu sedikit di atas permukaan bumi ini. Wa yaksural jahlu, kebodohan merajalela. Kita lihat di zaman ini orang yang bodoh, yang tidak berilmu diangkat menjadi orang yang memberikan fatwa. Subhanallah. Orang yang tidak punya ilmu bisa menjadi utusan seorang pemimpin. Bayangkan, ma'asyiral muslimin. Orang yang tidak berilmu ini, dia menjadi pemutus perkara manusia. Ini di antara ciri-ciri akhir zaman. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa yaksuran nisa, populasi wanita semakin banyak. Populasi wanita lebih banyak daripada laki-laki. Hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyimul wahid. Sampai-sampai seorang laki-laki mengayomi menafkahi 50 orang wanita. Berkata Al-Imam An-Nawawi, apa arti dari seorang laki-laki mengayomi 50 orang wanita? Artinya, di zaman itu banyak terjadi pembunuhan, pertempuran, sehingga populasi laki-laki berkurang, wanita semakin banyak. Dan ini terjadi pada saat ini. Berarti kita hidup di akhir zaman, ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, Rasulullah mengabarkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari ini, sebagian besar manusia tidak tahu perkara-perkara yang syubhat, sehingga mereka terjatuh ke dalam yang haram. Faman ittaqa syubhati istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa meninggalkan perkara yang syubhat, maka sungguh dia telah melindungi dan menjaga kehormatan agama dan harga dirinya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka dia telah terjatuh ke dalam perkara yang haram. Terkadang kita tidak bisa membedakan mana yang syubhat, mana yang bukan. Para ulama menjelaskan, di antara ciri sesuatu perkara adalah perkara yang syubhat mengganjal di dalam hati. Ini perkara syubhat di antara ciri-cirinya.
mahaka fi sadrik, sesuatu yang tidak nyaman di hati kita. Ini perkara syubhat. Oleh karena itu ketika kita merasa ini tidak nyaman bagi diri kita, bertentangan dengan apa yang saya pelajari, dengan apa yang saya yakini, tinggalkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Karra'i yar'a haulal hima." Orang yang terjatuh ke dalam perkara syubhat seperti seorang penggembala kambing yang menggembalakan kambingnya di sekitar wilayah yang terlarang. Yushiku an yarta'a fi, dikhawatirkan dia akan masuk ke wilayah terlarang tadi, membawa kambing-kambingnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ala wa inna likulli malikin hima." Ketahuilah, setiap raja dan penguasa memiliki wilayah terlarang yang tidak boleh dimasuki, tidak boleh disentuh. Ala wa inna himallahi maharimu. Ketahuilah, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah itulah wilayah larangan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh kita masuki. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam diri setiap manusia ada sekerat daging, mudghah. Al-Imam An-Nawawi mengatakan mudghah itu adalah ukuran daging yang bisa dilalap, bisa dimakan, bisa dipegang, bisa digenggam oleh manusia. Dan ini juga dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Mudghah itu artinya sekerat daging. Kemudian Rasul melanjutkan, "Idza salahat salahal jasadu kulluh." Apabila sekerat daging tadi baik, baiklah seluruh anggota tubuhnya. Wa idza fasadat, dan apabila sekerat daging itu rusak, fasadal jasadu kullu, maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah kata Rasulullah, sesungguhnya sekerat daging itu adalah hati. Para ulama ahli hadis, para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwasanya hadis ini termasuk hadis puncak dalam hal-hal yang berhubungan dengan hati. Hadis ini dihitung termasuk asas di dalam memperbaiki hati. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah menjelaskan di dalam Majmu' al-Fatawa. Ibnu Taimiyah mengatakan wa fil jumlati al-qalbu huwal asas. Secara umum dapat kita ambil kesimpulan, kata Ibnu Taimiyah, hati merupakan unsur utama di dalam diri seorang manusia. Dari mana kita bisa mengatakan hati merupakan unsur utama dan pondasi di dalam diri seorang manusia? Ibnu Taimiyah mengatakan karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Al-qalbu huwal malik." Hati adalah raja dalam diri seorang manusia. Jadi yang raja di dalam diri kita itu bukan akal, tapi hati. Kalau ahli filsafat mengatakan akal itu adalah puncak. Akan tetapi seorang manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak demikian meyakini. Seorang manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya meyakini hati itulah puncak, pangkal, dan unsur yang terpenting dalam diri seorang manusia. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, wal a'dha junudu. Adapun anggota tubuh kita ini, tangan, mata, kemaluan, kaki, dan seluruhnya adalah tentara bagi hati. Sebagaimana raja memiliki pasukan dan tentara, hati kita juga memiliki tentara. Apa tentara hati? Anggota tubuh. Tangan, kaki, mata, pikiran, akal, tentaranya hati. Mereka diperintahkan oleh hati. Oleh karena itu Abu Hurairah mengatakan, fa idza qadal malik tabat junudu. Apabila sang raja sehat dan baik, maka baiklah tentaranya. Maksudnya apa? Apabila hati kita baik, maka anggota tubuh kita juga akan baik. Hati kita sehat, mata kita akan sehat. Arti mata kita sehat, maka kita akan kita gunakan untuk memandang sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Apabila hati kita sehat, tangan kita juga sehat. Apa arti tangan kita sehat?
tangan kita akan kita gunakan untuk sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Ini artinya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu menutup perkataannya dengan wa idza khabatha, dan apabila hati tadi buruk, sakit, khabathat junuduh, maka seluruh anggota tubuhnya akan buruk. Matanya akan dia gunakan untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ini yang harus kita perhatikan Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana kondisi hati kita? Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab beliau yang berjudul Ighathatul Lahfan fi Masayidi Syaitan, beliau mengatakan wa kullu ma aujabahu Allahu 'alal 'ibad la budda an yajiba 'alal qalbi. Segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, maka Allah perintahkan juga kepada hati para hamba. Fa innahu al-aslu, karena hati merupakan unsur utama di dalam diri manusia. Wa in wajaba ala ghairihi taba'an fal abdul ma'muru manhiyu innama ya'lamu bil amri wan nahyi qalbuhu. Karena sesungguhnya setiap perkara yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah, hati yang lebih dahulu mengetahui. Contohnya sholat. Sebelum seseorang sholat, maka hatinya harus meyakini kewajiban sholat dalam dirinya. Kalau seandainya ada seseorang, dia sholat, tapi hatinya tidak meyakini kewajiban sholat, maka dia munafik. Seseorang melaksanakan haji dan umrah, fisiknya, lisannya bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, kakinya dan dirinya berada di Arafah. Dia berkeliling mengitari Ka'bah, berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Akan tetapi hatinya tidak beriman, bahkan mungkin mengingkari. Walaupun fisiknya melakukan amal soleh, tapi hatinya tidak beramal, maka dia munafik, kata para ulama. Oleh karena itu, sebelum badan kita sholat, hati kita harus sholat dulu. Bagaimana sholatnya hati? Meyakini kewajiban sholat tadi dan tunduk terhadap syariat sholat, mengagungkan syariat tadi. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini penting. Oleh karena itu, kenapa syaitan dia lari ketika mendengar azan? Ini ada hikmahnya. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya apabila muadzin mengumandangkan azan, maka syaitan akan berlari walahu durat, sambil terkentut-kentut. Al-Imam Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini dalam Fathul Bari. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan dalam Syarh Sahih Muslim. Al-Imam As-Suyuti menjelaskan dalam kitab beliau Tanwirul Hawalik, Syarhu Muwatta' lil Imam Malik. Mereka semua menjelaskan kenapa syaitan berlari. Ada sebabnya. Ulama berupaya untuk menggali. Di antara sebab yang pertama kenapa syaitan lari, karena syaitan tidak mau menjadi saksi bagi muadzin nanti di yaumil akhir. Karena orang yang mengumandangkan adzan, setiap makhluk yang mendengarnya, mereka akan menjadi saksi bahwasanya sang muadzin bertauhid. Subhanallah. Jadi syaitan enggan untuk menjadi saksi. Dia tidak mau menjadi saksi bagi hamba Allah yang akan Allah masukkan ke dalam surga. Karena yang diinginkan oleh syaitan, manusia bersama dirinya menjadi penghuni neraka. Oleh karena itu di antara para ulama menafsirkan yang lari tadi tidak semua syaitan, tapi maradus syayatin, syaitan-syaitan pembangkang. Sebagian ulama lagi menafsirkan yang dimaksud dengan syaitan di sini iblis. Subhanallah. Kenapa mereka tidak mau menjadi saksi? Ternyata azan ini amalan yang istimewa Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik, Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Munzir dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata kepada seseorang yang bernama Abdurrahman Ibnu Abi Sa'sa'ah. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Inni ra'aituka tuhibbul ghanama wal badiyata."
aku lihat engkau ini suka tinggal bersama kambing, hidup di tengah padang pasir. Kemudian Abu Sa'id berkata, fa idza kunta fi ghanamika aw fi badiyatika, apabila engkau sedang bersama dengan kambing-kambingmu atau engkau sedang berada di tengah padang pasir, wa adzanta lis-salati, dan engkau mengumandangkan azan untuk salat, farfa' sautaka bin nida, maka angkatlah, keraskanlah suaramu ketika engkau mengumandangkan azan. Ada sebabnya. Kemudian Abu Sa'id berkata, la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un, tidaklah seorang jin, seorang manusia atau makhluk apapun itu, dalam sebagian riwayat benda hidup atau benda mati, pohon atau bebatuan, mendengar suara azan illa yashhadu lahu yaumal qiyamah, melainkan mereka kelak nanti di hari kiamat akan menjadi saksi bagi orang yang azan tadi bahwasanya orang tersebut beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, seorang laki-laki hendaknya mereka berlomba-lomba dia bisa azan. Oleh karena itu di negara-negara yang beriman, makmur, mentauhidkan Allah, muadzin itu adalah profesi. Imam profesi. Walaupun di negara kita muadzin itu adalah sesuatu hal yang sepele. Terkadang muadzin diserahkan kepada anak-anak. Bahkan terkadang masjid tidak ada muadzin. Siapa yang mau azan silakan azan, yang tak mau azan berarti tak ada yang azan. Subhanallah. Ya, di zaman Nabi Muhammad SAW manusia ingin azan, berebut mereka mau azan. Karena mereka tahu keutamaan azan. Oleh karena itu di negeri-negeri yang menegakkan tauhid kepada Allah, azan itu, muadzin adalah profesi pekerjaan. Dia bukan perkara yang sembarangan, dia perkara yang agung dalam syariat. Karena orang yang mengumandangkannya akan disaksikan nanti di yaumil akhir, dipersaksikan bahwasanya sang muadzin adalah orang yang bertauhid, beriman kepada Allah. Bayangkan, ya, seandainya kita azan, suara kita sampai 10 km. Semua makhluk yang ada di situ bersaksi untuk kita di yaumil akhir nanti. Ini merupakan keagungan yang besar. Oleh karena itu, kita yang hadir di sini hendaklah menyempatkan sekali-kali untuk azan. Karena sebagian besar masjid di tempat kita, terkadang muazzinnya itu terserah siapa yang datang, dia mau azan boleh. Ya. Ini kesempatan bagi kita untuk mendapatkan banyak saksi di yaumil akhir nanti bahwasanya kita adalah orang yang beriman kepada Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, kita lanjutkan pembahasan ini. Nah, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, "Fa ma'rifatu ahkamil qulub ahammu min ma'rifati ahkamil jawarih." Mengetahui perkara hati, amalan-amalan hati, ibadah-ibadah hati, itu lebih diutamakan daripada memahami dan mempelajari amalan-amalan badan. Kenapa? Ada sebabnya. Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwasanya titik di dalam diri kita yang dilihat dan dinilai oleh Allah bukanlah tangan kita, bukanlah wajah kita, bukanlah harta yang kita miliki, tapi titik posisi yang Allah lihat di dalam diri kita adalah hati kita. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajzadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum." Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa dan bentuk kalian. Allah tidak menilai pada diri kita apakah kita ini tampan atau cantik. Bukan itu yang Allah lihat. Akan tetapi kata Rasulullah, "Innama yanzuru ila qulubikum." Yang Allah lihat itu adalah hati kalian. Para ulama ahli hadis mengatakan dalam sebagian riwayat ada tambahan.
Innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat itu hati dan amalan perbuatan kalian. Karena amalan perbuatan menggambarkan hati. Orang yang hatinya bersih, dia akan menahan lisannya dari mengucapkan ucapan kotor. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, dia yakin bahwasanya kelak dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Allah akan mengembalikan kembali jasadnya dan memasukkan kembali ruhnya ke dalam jasadnya. Falyakul khairan aw liyasmut. Maka ucapkanlah yang baik, atau kalau dia tidak bisa berkata yang baik, dia diam. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dalam kitab beliau Zammul Malahi, ketika Nabi Adam alaihissalam beliau akan wafat, beliau memanggil anaknya, beliau memanggil cucunya, beliau memanggil cicitnya, seluruh keturunannya beliau kumpulkan. Subhanallah. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, Hawa istri Nabi Adam dalam riwayat-riwayat yang bersumber dari Ahlul Kitab, Hawa melahirkan sebanyak 20 kali. Setiap kali Hawa melahirkan, anaknya kembar. Dan kembarnya laki-laki perempuan, sepasang. Berarti anak Nabi Adam, berdasarkan riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, berjumlah 40 orang. Tapi riwayat ini dari Ahlul Kitab, Israiliyat, tidak pasti. Karena tidak dikuatkan oleh hadis yang sahih. Banyak para ulama membawakan kisah-kisah Israiliyat dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau banyak membawakan perkataan Israiliyat hanya sebagai bumbu dalam sebuah cerita. Jadi anak Nabi Adam itu banyak. Ketika anak, cucu dan cicitnya berkumpul, Nabi Adam berwasiat, seraya menggerakkan jarinya, kemudian beliau memegang lidahnya. Beliau berkata, "Kuffa alaikum hadza." Jaga mulut kalian, kata Nabi Adam. Subhanallah. Ini menunjukkan kenapa Nabi Adam berwasiat demikian. Berkata Al-Imam Ibnu Abi Dunya, karena di antara penyebab pertikaian di atas permukaan bumi ini terjadi gara-gara mulut. Subhanallah. Berarti mulut ini sumber perpecahan dan permusuhan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu Al-Imam Al-Qurtubi menukilkan di dalam tafsirnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, bahwasanya innar rajula la yatakallamu bi kalimatin. Ada seorang laki-laki mengucapkan sepatah kata yang dia tidak tahu ternyata sepatah kata tadi adalah ucapan yang dimurkai oleh Allah. Gara-gara satu patah kata, Allah campakkan dia ke dalam api neraka. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, mulai saat ini kita jaga mulut kita. Kita jaga lisan kita. Dan di zaman modern ini, bagaimana kita menjaga lisan kita? Kita jaga tangan kita dari menulis status yang tidak bermanfaat di dunia maya. Kalau ada pertikaian, perselisihan, perdebatan, tinggalkan. Karena Allah dan Rasulnya melarang kita ikut campur dalam perdebatan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Al-Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya. Begitu juga dengan Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil menggerakkan jari telunjuknya ke dadanya. Rasul mengatakan at-taqwa hahuna sebanyak 3 kali. Takwa itu letaknya di dalam hati. Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Begitu juga dengan Ibnu Taimiyah menjelaskan di dalam Majmu' al-Fatawa. Apa itu takwa? Karena manusia di zaman ini banyak berbicara tentang definisi takwa, tapi banyak yang keliru. Karena takwa yang dimaksud oleh mereka tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah.
Takwa itu artinya engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi yang namanya ketaatan harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Harus sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Kalau sesuatu amalan kita yakini sebagai ketakwaan, tapi tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, maka dia bukan takwa. Maksiat namanya itu. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, tarju sawab Allah. Engkau melaksanakan ketakwaan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan karena engkau mengharapkan pahala dari Allah. Orang-orang tasawuf mengatakan, kita beramal soleh tidak mengharapkan pahala. Kita ikhlas semata karena Allah. Ini salah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita melaksanakan amal soleh karena kita ingin balasan dari Allah. Allah yang memerintahkan dalam surat Al-Hadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum." Berlomba-lombalah kalian untuk meraih ampunan dari Allah. Wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Dan untuk meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, apa arti berlomba-lomba di sini? Kata Al-Imam Al-Qurtubi artinya berlomba-lomba dalam beramal soleh. Jadi kalau manusia berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta, berlomba-lomba punya mobil mewah, punya rumah minimalis, punya moge, kita berlomba-lomba dalam beramal soleh. Berlomba-lomba mendatangi masjid, berlomba-lomba mendatangi majelis ilmu, berlomba-lomba bersedekah walaupun kita butuh. Kenapa para sahabat dijamin surga? Karena mereka menginfakkan sesuatu yang mereka butuhkan. Manusia di akhir zaman kalau bersedekah menyedekahkan sesuatu yang lebih, yang tidak mereka butuhkan. Para sahabat Nabi, kenapa mereka dijamin surga? Mereka menginfakkan sesuatu yang mereka sayangi, sesuatu yang mereka cintai. Ini dahsyatnya para sahabat Nabi, sehingga mereka diabadikan di dalam Al-Quran. Was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Kepada yang dirahmati oleh Allah, mungkin sampai di sini perjumpaan kita karena telah masuk waktu sholat Isya. Kami mohon maaf apabila ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala semata. Apabila ada yang salah dari kami pribadi dan dari syaitan, kami mohon maaf. Kita lanjutkan dengan sholat Isya, dengan azan maghrib, dengan azan Isya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.